Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek duwe penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rondo usul ning Nabi. Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayanhahu ma yaqul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak sholat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam, preman ono ngegeng delok wong wedok ono, delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel iku gunane apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, sama siapal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajut Thalibin, ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lah kula nang. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawariyin ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendekkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0-0. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula ya repot, nak ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujug. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas ya wau karena ape kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ya'dzib. Jadi wong fasik potensi ini di sepuro pangeran tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah ndelok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah ndelok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijogo sing kenali lewat begal dadi wali. Kalijogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali.
Suraqah kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara. Sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa ambles sampai ping 3. Iki awale salah niate ya salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayah. Barokah salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ora roh donya iku ora roh. Ana wong saleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Salah lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya canggalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abdullah saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan. Itu masyhur, idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadnu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta.
Rohib Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji Afi, ainaihi humrotun, matanya dilihat. Terus kelakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetrum matahari, itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, cepat beres nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di mana, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zammiluni Khadijah, saya ini takut, itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Quran, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak Zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, tadi Nabi sampaian mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb, Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dan mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, ya ikut guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu sama kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini? Ya, kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai Mbahmu. Ini Mbah Banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Nggak ngerti kalau ini dites.
Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu, ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat. Itu nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo mbek servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu nabi. Uniknya terus Khadijah, nabi jadi nabi sama Khadijah itu tahu Khadijah. Nabi enggak tahu kalau mau jadi nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul apa ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warahi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi, ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe, kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusyuk ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Pak Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Pak Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah badiah. Tapi setelah terkenal khusyuk kan ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Adalah Siti Suwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil.
Jawabnya ya itu urusanmu ya. Jawabnya Mbah Khalil itu urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya jagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu ndak kaget, ndak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang. Jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini. Makanya ada ulama model Bahtim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang tak kok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek koyo kowe ora perlu anut, niatan uta ora ana tamune. Lah. Oh malah penak koyo sampean ku penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk itu nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh, nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Saleh dadi napa? Donya. Lah ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cak kok eleke kono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Ben mulai sakke bojo. Mboten arep-arep kula kesel. Ya wis teng kriteng cak elek diusir-usir cek teko. Dadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih endi wae kan wis ra ono tamu. Dadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe dadi hasud. Lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya? Jadi ini masalah mulane ngaji nu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Mandi men seneng sholat, lah ora iso buka toko nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ora ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal.